Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim. Ya, insyaallah taala. Kita masuk ke hadis yang berikutnya yaitu hadis dalam bab ad-du'a ila asy-syahadatain wa syara'i al-Islam. Bab mengajak kepada syahadat dan syariat-syariat Islam. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib wa Ishaq bin Ibrahim jami'an an Waqi'. Qala Abu Bakar haddatsana Waqi' an Zakaria ibnu Ishaq qala haddatsani Yahya bin Abdullah bin Saifi an Abi Ma'bad an Ibni Abbas an Mu'ad bin Jabal. Nah, ini kalau sanad yang sampai Imam Muslim kan dari Imam Muslim, dari gurunya terus sampai siapa? Sampai Ibnu Abbas dari sahabat Mu'az bin Jabal. Ini sanadnya. Kemudian apa? Qala Abu Bakar wa rubbama qala Waqi' an Ibni Abbas. Dari sahabat Ibnu Abbas anna Mu'adzan qala, berkata sahabat Mu'az bin Jabal. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Mu'az bin Jabal dari sahabat sahabat Ibnu Abbas dari sahabat Mu'az bin Jabal Sesungguhnya sahabat Mu'az bin Jabal berkata ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW telah mengutus aku. Kemana ini diutusnya? Ke Yaman. Diutus ke Yaman, ke negeri Yaman. Faqala, dan Rasulullah mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'az, engkau akan mendatangi suatu kaum di Yaman min ahli kitab, dari golongan ahli kitab, dari Yahudi dan Nasara. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka serulah mereka yang pertama kepada apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Seruan pertama yang diperintahkan Rasulullah kepada sahabat Mu'az bin Jabal adalah apa? Menyeru kepada tauhid. Tauhid. Tauhid itu apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya sesungguhnya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ini tauhid. Diutus ke Yaman dari Madinah. Nah, pertanyaannya, kapan ini peristiwa ini terjadi? Nah, disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Ketika posisi Nabi berada di mana? Di Madinah. Di Madinah karena hitungan Hijriah dari mana?
hitungan tahun Hijriah? Iya, pertama kali hijrah. Itu hitungan 1 Hijriah itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu hitungan 1 Hijriah. Dan sahabat Muaz bin Jabal ini diutus berdakwah ke negeri Yaman pada tahun 10 Hijriah. Sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini kita harus tahu dulu ya, siapa itu sahabat Muaz bin Jabal, ya kan? Sahabat Muaz bin Jabal ini adalah namanya Muaz bin Jabal bin Amr Al-Ansari Al-Khadraji Al-Madani Al-Badri, kunyahnya Abu Abdurrahman. Ya. Nah, berarti beliau ini aslinya dari mana? Yaman. Dari Madinah. Al-Ansari ya. Iya, beliau sahabat Ansar ya. Beliau sahabat Ansar ya. Nah, beliau ini ya, sahabat Muaz bin Jabal ini masuk Islam ketika di Madinah ya. Masuk Islamnya di Madinah. Beliau masuk Islam saat usia 18 tahun. Ya. Jadi Islamnya bukan dari kecil. Masuk Islamnya ketika usia 18 tahun, itu di Madinah. Beliau sahabat Ansar. Ya. Nah, beliau adalah seorang sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar tahun berapa? 2 Hijriah. 2 Hijriah perang Badar. Beliau termasuk sahabat Muaz bin Jabal, termasuk yang ikut perang Badar ya. Dan juga beliau sahabat Muaz bin Jabal termasuk salah seorang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak meriwayatkan, salah satunya hadis ini. Hadis dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Dan selain di kitab Sahih Muslim, ada juga dalam kitab hadis ini, dalam kitab apa? Sahih Bukhari. Ada hadis ini. Dalam kitab Sahih Bukhari ada. Ya. Dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1458. Dalam kitab Sahih Muslim ini nomor 19 hadisnya. Ya, nomor 19. Ya. Karena ini target kita berapa hadis ini kitab ini? 3.000. 3.000. Kita nggak baca semua ya. 3.000 hadis ya. Kalau total 7.000 total. Kalau dibaca semua dari hadis 1, 2 terus itu 7.000. Dengan pengulangan, ada yang diulang-ulang hadisnya, lafadznya. Hanya lafadznya berbeda tapi isinya sama. Tapi target kita berapa hadis kitab ini? 3.000 hadis ya. Cukup insya Allah ya. 3.000 hadis insya Allah sudah cukup. Nanti habis ini kita Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari ya. Jadi kita kitab-kitab hadis itu kita pelajari ya. Ya, itu insya Allah ya. Iya. Sahih Bukhari itu sama, target 3.000 hadis juga Sahih Bukhari. Jadi 6.000 hadis ya. Insya Allah Ta'ala. Iya, insya Allah dari siap ya. Ya, minimalnya ada yang menempel ya. Dari 6.000 hadis itu ada yang menempel minimalnya di pikiran kita gitu. Kita pernah mendengar hadis itu ya. Meskipun kita nggak menghafalnya, kalau dihafal mungkin berat ya bagi kita. Tapi kita pernah mendengar, oh iya, hadis itu saya pernah belajar di kitab Sahih Muslim. Minimalnya itu sudah bagus. Ya, sudah bagus. Ya, jadi antum ketika berdakwah nanti antum ingat, oh dalam kitab Sahih Muslim itu ada hadis bisa menceritakan lagi kepada orang lain. Itu minimal. Bisa ceritakan lagi kepada istri, kepada anak, saudara, teman. Minimalnya ada nih dari sini ilmu ya dari hadis-hadis ini yang bisa diceritakan kembali. Kemudian di sini
Tadi ya, dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis ini, dalam kitab Sahih Muslim pun ada hadis ini. Kemudian kalau kita lihat sahabat Mu'adz bin Jabal, kita mungkin bertanya, kenapa beliau ini diutus ke negeri Yaman berdakwah, sedangkan para sahabat banyak, betul gak? Banyak ketika itu sahabat, banyak. Kenapa pilihannya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Itu pertanyaan besar. Jawabannya adalah di dalam hadis ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu al-Qur'an min arba'ah. Ambillah ilmu Al-Qur'an dari 4 orang. Siapa yang pertama? Ini pernah kita bahas. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti ada di sini, ada nanti insyaallah. Kata Rasulullah, ambil ilmu Al-Qur'an. Ini di zaman Rasul ya. Di zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya semua, khudhu al-Qur'an min arba'ah. Ambil ilmu Al-Qur'an dari 4 orang. Yang pertama siapa? Abdullah bin Umar. Bukan. Abdullah bin bukan. Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama ya. Abdullah bin Mas'ud yang pertama. Kemudian yang kedua siapa? Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini. Mu'adz bin Jabal. Ya. Mu'adz bin Jabal, Rasulullah ketika Rasulullah masih hidup, orang-orang disuruh belajar ke siapa? Mu'adz bin Jabal. Pertama belajar Al-Qur'an ya, belajar Al-Qur'an pertama ke sahabat Abdullah bin Mas'ud, kedua ke sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketiga siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Tiga, Ubay bin Ka'ab. Ya. Yang keempat, Salim Maula Abi Hudzaifah. 4. Salim Maula Abi Hudzaifah. Oh, Abi Hudzaifah. Iya, ini 4. Iya, Maula itu bekas budak ya. Salim bekas budaknya Abu Hudzaifah. Iya. Ya, 4 orang. Itu luar biasa ya. Di zaman Rasul masih hidup, Rasulullah nyuruh ke orang-orang belajar Al-Quran ke 4 orang ini. Di antaranya sahabat Mu'adz bin Jabal. Lihat antum, bagaimana ilmunya sudah diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman sekarang ada yang direkomendasi begini, Rasulullah ada gak? Di zaman sekarang gitu nggak ada. Ini mulia, ini luar biasa ya. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini luar biasa, ya, sangat luar biasa. Padahal beliau masuk Islamnya di Madinah, bukan di Mekah ya, bukan di Mekah beliau di Madinah masuk Islamnya. Ya, kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud ini di Mekah, dari beliau muhajirin. Ya. Kalau Mu'adz bin Jabal sahabat Ansar, Islamnya di Madinah. Beliau nggak ikut di Mekah, nggak ikut bersama Rasul, tapi Islamnya di Madinah. Tapi bersama itu bagaimana? Tahun 10 Hijriah diutus Rasulullah berdakwah ke negeri Yaman. Jadi apa? Belajar itu bukan masalah waktu. Masalah apa? Semangat dan tekad dan kerja keras. Istiqomah itu belajar. Bukan masalah, anak ikut sama Ustaz Pahlevi dari tahun sekian-sekian ya. Dari tahun 2000, 2005 udah belajar. Bukan. Tapi masalah istiqomah, kerja keras, belajar yang benar. Iya, 11 tahun kan ditanya nggak bisa. Iya. Meskipun kita belajar baru 2 tahun, tapi kalau kita benar-benar belajar terus istiqomah, insya Allah ilmu itu Allah berikan.
Ya, itu bukan masalah lama-lamaan. Bukan. Ya. Kalau orang yang niat belajar dimanapun bisa belajar. Kalau orang yang nggak niat belajar di tempat belajar pun dia nggak belajar, ya kan? Itu. Inilah sahabat Muaz bin Jabal. Belajar dengan Rasulullah bisa kita hitung, ya kurang dari 10 tahun berarti kan? Kurang dari 10 tahun beliau. Ya. Tapi ilmunya sungguh luar biasa. Terus siapa lagi? Sahabat Abu Hurairah. Belajar bersama Nabi berapa tahun? Masuk Islam tahun 7 Hijriah, sahabat Abu Hurairah. Rasulullah meninggal di tahun 11 Hijriah. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Bayangkan ya, 4 tahun. Tapi jadi perawi hadis terbanyak. Ya. 4 tahun belajar. Masalahnya tekad, semangat, istiqomah, benar-benar belajar. Itu sebetulnya. Ya, belajar itu begitu. Ya, ada yang 4 tahun Allah berikan ilmu kepada, karena semangat, hadir terus, ya, di majelis-majelis ilmu. Tapi kalau belajar 10 tahun, 15 tahun, tapi kalau malas ya gimana? Berat. Ya. Nah ini contoh bagi kita nih, sahabat Muaz bin Jabal belajar tidak lama dengan Nabi, tapi beliau jadi rujukan dalam ilmu Al-Quran. Kemudian disebutkan, ya, salah satu sebab juga Muaz ini bin Jabal, sahabat Nabi, beliau dipilih oleh Nabi untuk berdakwah, diutus sendirian, ya. Sendirian diutus, sendiri dakwah ke negeri Yaman sendiri. Ya, itu dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu yahsyuru yaumal qiyamah baina yaday al ulama nabadah. Sesungguhnya Muaz bin Jabal akan dikumpulkan pada hari kiamat, kata Rasulullah, di depannya para ulama. Maksudnya apa? Posisinya di depan para ulama, dikumpulkan pada hari kiamat. Posisi sahabat Muaz bin Jabal di depan para ulama. Iya, tokoh ulama. Ini kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman kita ada yang dapat rekomendasi begini? Nggak ada. Nggak ada di zaman kita, nggak ada. Nah ini contoh bagi kita deh. Bagaimana kita semangat beribadah, semangat menuntut ilmu, semangat berjuang. Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, ya, Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat, ya, dengan ilmu, dengan ibadah, dengan sabar, ya. Karena butuh kesabaran, ya. Menghafal hadis, menghafal Quran butuh kesabaran, butuh sabar. Ya, butuh kesabaran, waktu, tenaga kita, ya. Butuh orang-orang main, kita belajar. Orang-orang tidur, kita belajar. Orang-orang menggunakan waktunya sia-sia, kita belajar. Kita beribadah, itu butuh suatu pengorbanan yang besar, dan itu dilakukan oleh sahabat Muaz bin Jabal. Dilakukan itu, akhirnya beliau menjadi luar biasa, ya, posisi beliau. Ya, kemudian dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan dari Sahal bin Abi Hatmah, beliau mengatakan di antara para sahabat ada yang sudah memberi fatwa pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada para sahabat di zaman Rasul yang sudah memberi fatwa dalam keadaan Rasulullah masih hidup. Dari kalangan muhajirin ada 3 orang. Yang pertama Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Dari kaum Ansor ada 3 orang juga. Yang pertama Ubay bin Ka'ab, kemudian Muaz bin Jabal. Yang ketiga Zaid, ya. Iya. Jadi Muaz bin Jabal termasuk sahabat yang sudah memberi fatwa ketika Rasulullah masih
masih hidup. Ya, ini sungguh luar biasa ya kedudukan sahabat Muaz bin Jabal. Nah, setelah kita tahu, kita kembali kepada hadis ya. Setelah kita tahu biografi ringkas dan kalau ada yang bertanya kapan sahabat Muaz bin Jabal meninggal, disebutkan beliau meninggal itu terkena wabah taun, ya, terkena wabah penyakit, ya, di Syam, ya. Beliau terkena wabah penyakit di Syam dan beliau meninggal kurang lebih usianya di usia 33 tahun, ya. Masih muda ya. Meninggal usia berapa? 33 tahun. Di sini ada yang 33 tahun? Ya, ini sahabat Muaz bin Jabal meninggal di usia muda, terkena wabah taun, wabah penyakit pada tahun 18 Hijriah, ya. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. Ya. Iya. Nah, kemudian kita kembali kepada hadis. Di sini Rasulullah mengatakan kepada sahabat Muaz bin Jabal, ya, fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Muaz bin Jabal tadi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau akan diutus, ya, akan dikirim ke Yaman kepada kaum ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Kata Nabi, apa dakwah yang pertama yang disampaikan? Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Yang pertama dakwahnya apa? Tauhid, ya. Karena kita tahu inti dakwah para nabi dan rasul apa? Tauhid yang pertama, syahadat. Maksudnya apa? Ajak mereka masuk ke dalam Islam. Ya, itu yang pertama kali dakwah. Makanya dakwah kita, inti dakwah kita apa? Tauhid. Ya, la ilaha illallah. Kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam, itu inti dakwah kita. Ya. Kemudian apa yang kedua kata Rasulullah? Ya. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Kalau mereka taat kepadamu, maksudnya apa? Kalau mereka masuk Islam, ya, mereka masuk ke dalam Islam, perintahkan apa? Sesudah itu apa? Salat. Ya, salat, ya, khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi dakwah yang kedua apa? Tentang salat. Ya. Penting. Makanya setelah kita berdakwah tauhid, yang seharusnya kita pelajari apa? Salat. Tentang salat. Ya. Karena ini perintah tahapan dakwah. Tahapan dakwah yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat Muaz bin Jabal. Kemudian apa? Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim sadaqah tukhadhu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ya. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara salat, perintahkan apa? Sedekah, ya, yang diambil dari orang-orang kaya, faturaddu ila fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir. Ya, ini sedekah ini maksudnya apa? Zakat. Ya. Zakat, maksudnya zakat. Ketiga disuruh zakat, sampaikan perkara zakat. Tarik sedekah min agniya dari orang-orang kaya, faturaddu ila fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, miskin. Zakat, ya, dibagikan zakat. Ya. Kemudian apalagi? Fa inhum ata'u lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Kalau mereka mentaatimu dalam perkara zakat, apa? Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati dari
benda-benda barang-barang zakat yang paling bagus yang mereka miliki. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa? Kalau misalkan Kak Emat ya, punya sapi misalnya, ya itu sapi itu sudah mencapai nisab ya, sudah mencapai nisab. Misalkan sapinya ada 100 ya. Sudah mencapai nisab. Kemudian datang petugas zakat ya. Zakat itu bahimatul an'am, sapi. Kemudian petugas zakat ini mengambil sapi keemat yang jantan yang paling besar ya, yang 1 tonnya yang paling bagusnya. Kira-kira gimana? Boleh gak begitu? Boleh gak? Nah, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh diambil yang paling bagusnya. Nggak boleh. Ya, tapi diambil yang pertengahan. Ya, yang pertengahan. Kata siapa? Kata Rasul. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Hati-hati kali kamu dari harta zakat yang paling bagus yang mereka miliki. Maksudnya apa? Jangan diambil yang paling bagusnya, tapi yang wasat, yang pertengahan. Ambil sapi yang kalau itu bobotnya 1000 kilo misalkan, ya Pak Tarifin. Yang paling gede berapa Pak Tarifin di kandang? Ya, misalkan ada yang 1000 kilo misalkan. Ada. Iya. Nah, ada petugas zakat yang mau ngambil zakat sapi. Ambilnya apa? Yang pertengahan, yang 500 kilo. Jangan diambil yang 1000 kilo. Jangan. Itu apa? Itu zalim namanya. Itu zalim. Ya, itu kata Nabi. Itu yang punya bisa merasa berat memberikan zakat itu. Karena zakat itu tidak terbatas pada harta ya. Zakat itu bukan hanya uang, bukan hanya emas, perak, tapi ada zakat pada hewan ternak, ada pada pertanian, ada ya, tidak terbatas pada biji-bijian, ada zakatnya ya, seperti itu. Nah, kemudian apa? Wattaqi da'watal madlum. Kata Rasulullah, hati-hati dari apa? Doa orang yang terzalimi. Ya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Karena orang yang terzalimi tidak ada antara dia doa dia dengan Allah hijab, pembatas. Maksudnya apa? Ya, diijabah akan dikabulkan. Maksudnya apa? Kalau ada seseorang tadi yang mengambil harta zakat, contoh tadi sapi, dia ambil yang paling gede, yang paling bagusnya. Itu sebuah kezaliman. Kalau yang punya sapi tersebut berdoa kepada Allah, itu doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini apa? Di sini Islam itu begitu sempurna ya. Sampai memperhatikan masalah mengambil zakat pun diambilnya kalau pada hewannya ternak gak yang paling bagus. Sampai seperti itu Islam ya dalam masalah zakat. Nah, kemudian di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ini hadisnya sampai situ ya. Kalau hadisnya selesai sampai di situ ya. Nah, baik. Hadis nomor 19 ya. Hadis nomor 19. Kalau di sini ada lafaz yang lain, tapi kita nggak baca. Lafaznya hampir mirip dengan yang tadi. Ya, jadi di kitab Sahih Muslim ini ada hadis-hadis yang diulang. Tapi lafaznya agak beda, tapi isinya sama. Ya, isinya sama. Ya. Nah, ini disebutkan. Nah, An Ibnu Abbas anna Rasulullah. Nah, kalau ini kan dari sahabat Ibnu Abbas. Ya. Langsung anna Rasulullah, langsung dari sahabat Ibnu Abbas menceritakan
anna Rasulullah SAW lamma ba'asa Mu'adzan ila al-Yaman qala innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah azza wa jalla fa idza arafu dhalik fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawatin fi yaumihim wa lailatihim fa idza fa'alu fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim zakatan tu'khadhu min amwalihim faturaddu ala fuqaraihim fa idza atahu biha fakhudh minhum wattaqa qara'ima amwalihim. Sama nggak? Hampir sama nggak isi? Hampir sama ya. Hampir sama hadis ini. Cuman tadi Ibnu Abbas kalau di yang hadis yang ini langsung menceritakan sesungguhnya Rasulullah mengutus Muaz. Kalau di hadis tadi yang pertama ya sesungguhnya Muaz berkata, Muaz yang berkata. Nah, itu dalam Sahih Muslim itu begitu. Jadi kita nggak baca semuanya karena yang ini dengan yang tadi isinya sama. Makanya target kita berapa hadis? 3.000 hadis. Ya, 3.000 hadis target kita. Ya, insyaallah taala. Ya. Siap 3.000 hadis. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini sekarang kita masuk ke faedah. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini adalah dalil tentang disyariatkannya mengirim juru dakwah yang mengajak kepada Islam ke seluruh penjuru dunia untuk menyebarkan agama Islam. Nah, ini program kita juga ya, karena program kita. Kita ingin mencetak apa? Para dai yang bisa kita kirim berdakwah ke seluruh dunia ini. Mau kemana dikirim? Ami ke Amerika berangkat, Pak Ari ke Inggris berangkat, Pak Yudi ke mana? Pak Yudi ke Malaysia berangkat, terus Pak Isyad kemana? Ke Brazil berangkat, ke Emat misalnya, ke Surade berangkat, Pak Tarifin kemana? Ke Lamping berangkat dakwah, Pak Denda Janji Jiwa, iya, ke Janji Jiwa berangkat dakwah. Terus Pak ini siapa? Pak Yuki. Nah, Pak Yuki misalkan ke Jakarta berangkat dakwah. Itu iya, itu ada dalilnya nih, ada hadisnya ini, perintah ada. Ya, ada perintah untuk mengirim supaya dakwah ini tersebar. Iya, itu. Jadi dakwah ini bukan hanya tugas para ustaz, bukan. Semua kita dakwah gitu. Dari hadis ini diambil faedah umum. Diambil faedah, yaitu dalil disyariatkannya mengirim orang-orang untuk berdakwah. Ya, untuk batasan kita mungkin sesuai kemampuan. Iya, sesuai kemampuan. Ya. Sesuai kemampuan. Kalau mampunya hanya tausiah, ya tausiah sampaikan. Ya. Podcast ya, atau podcast boleh silakan. Dakwah. Ini dalil. Ya, dalil bahwa Islam itu harus tersebar. Ya. Nah itu faedah yang pertama. Nah, kemudian apa? Faedah yang kedua, dalil bahwa dakwah itu harus dimulai bertahap. Ya, bertahap dakwah. Dari yang pertama apa tadi? Tauhid. Tauhid dulu, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam, mengenal tujuan hidup kita untuk beribadah. Itu dakwah pertama kali. Kemudian baru kepada apa? Kedua, tentang kewajiban. Sholat, ya, zakat. Oh iya,
ada pertanyaan di sini, kenapa nggak disebutkan puasa dan haji? Nah, ya kan? Ini pertanyaan juga. Dijawab dalam penjelasan hadis ini bahwa sahabat Muaz bin Jabal itu diutus ke Yaman itu pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Sedangkan saum bulan apa? Ramadan. Belum waktunya. Sedangkan haji bulan apa haji? Zulhijjah. Belum. Ini masih di bulan Rabiul Awal. Masih jauh, makanya Nabi memerintahkan apa? Pertama syahadat, kedua salat, ketiga zakat, ya. Baru 3 yang di sini. Haji dan puasa waktunya masih jauh. Belum didakwahkan, belum diajak. Nanti kalau mereka penduduk Yaman sudah masuk Islam, sudah sholat, sudah membayar zakat, nanti bulan Ramadan suruh puasa, ajak puasa. Nanti bulan haji suruh ajak haji. Maksudnya apa? Dakwah itu sesuai dengan waktu, ya. Bertahap. Kayak kita bahas kurban kemarin kan, mendekati kurban kita bahas, ya. Jadi yang sudah dekat kita bahas. Jadi lebih mengena kepada yang kita dakwahi. Jadi dakwah itu harus bertahap, ya. Jangan tiba-tiba kita dakwah, tiba-tiba bahas apa? Misalkan bahas tentang ilmu waris, ya. Tiba-tiba ilmu waris, ya. Baru datang tentang ilmu waris, langsung dijelasin. Orang bingung mungkin. Wah, ini apa ini? Jangan dulu, ya. Atau baru datang dakwah udah bahas sistem pengadilan Islam. Pengadilan Islam itu bagaimana? Orang-orang kaget, ini pembahasan apa ini? Jangan dulu. Pertama dari tauhid, mengenal Allah itu siapa Rasulullah, apa itu agama Islam, tujuan diciptakan hidup kita untuk apa, itu dulu pertama, ya. Jadi bertahap, dakwah itu bertahap, ya. Jangan kita langsung, ayo baru pertama kali dakwah datang udah diajak ke kemana? Ke Palestina buat perang, ya. Baru aja ketemu, baru dakwah langsung diajak. Gimana? Orang berat begitu, ya. Jadi bertahap dakwah. Kemudian faedah yang ketiga, ya, dari hadis ini menunjukkan hadis ini bolehnya kita memberikan zakat kepada satu golongan, ya, dari 8 golongan penerima zakat. Karena di hadis ini tadi apa? Sedekah yang diambil dari orang kaya diberikan kepada orang fakir. Fakir ini kan salah satu golongan penerima zakat. Boleh nggak? Boleh. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, ya. Boleh. Zakat itu tidak harus dibagikan ke 8 golongan langsung semua. Boleh kepada salah satunya. Dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah katakan innamas sadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk siapa? Fuqara. Sedekah di sini maksudnya apa? Zakat. Di surat At-Taubah ayat 60, ya. Innamas sadaqat lil fuqara. Sesungguhnya sedekah itu untuk siapa? Pertama orang-orang fakir. Sedekah di sini maksudnya zakat. Sesungguhnya zakat itu diberikan pertama kepada fuqara, artinya orang-orang fakir. Kedua apa? Wal masakin, orang-orang miskin. Ketiga wal amilina 'alaiha, pengurus amil zakat, yang ngurus zakat. Kemudian wal muallafati qulubuhum, yang keempat
kepada mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, wa fir riqab, kepada orang-orang yang orang budak ya, para budak. Kemudian wal gharimin, yang keenam, orang yang punya hutang. Nah, kalau antum punya hutang, minta ke Basnas ya. Minta ke Basnas zakat. Ya, datang sana ke Basnas. Datang ke presiden ya. Ya, ke Basnas minta antum punya hutang. Bisa dari uang zakat, bisa. Karena termasuk penerima zakat itu orang-orang yang berhutang. Kemudian apa? Wa fi sabilillah, penerima zakat itu apa? Orang-orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Termasuk kita ini. Kita ini berhak menerima zakat? Berhak. Berhak kita menerima zakat. Berhak menerima zakat kita. Ya kalau ada yang ngasih zakat 1 miliar, bagi ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagi masing-masing 100 juta. Ya, dapat kita semua. Ya, 100 juta. Kita penerima zakat. Minggu depan ikut naik. Ya. Nah, kemudian apa yang terakhir? Wabnis sabil, penerima zakat yang terakhir, orang dalam perjalanan itu juga berhak menerima zakat. Ya, musafir ya, dia berhak menerima zakat. Ya, jadi ada 8. Ya. Nah, sekarang boleh nggak zakat mal misalkan, boleh nggak diberikan hanya ke orang miskin saja, boleh nggak? Boleh. Ya, berdasarkan hadis ini juga. Jadi zakat itu kalau diterapkan, insya Allah itu nggak ada yang miskin, nggak ada yang fakir. Insya Allah kalau zakat benar-benar diterapkan, insya Allah kita semuanya merata, insya Allah. Ya. Karena zakat mal itu 2,5%. Kalau zakat mal berupa harta emas atau perak atau uang. Sekarang kalau uangnya 100 triliun, berarti zakatnya berapa? 2,5%. Nah, 2, triliun bagikan kepada fakir miskin, kepada yang tadi semua. Kira-kira cukup nggak? Insya Allah. Kita jangan sama pemerintah. Ya, zakat itu luar biasa sebenarnya solusi untuk kemakmuran umat Islam. Zakat itu luar biasa. Ya. Nah ini makanya di hadis ini perintah untuk menegakkan syariat zakat. Ya. Kalau dulu petugas zakat di zaman Nabi itu datang ke rumah-rumah, dicek nanti harta antum ada berapa, dicek semua. Emas punya gak? Perak punya gak? Uang ada berapa? Hewan ternak punya gak? Pertanian diperiksa semua, dicek semua. Nanti dihitung zakatnya, zakat mal ya. Salah satunya zakat mal dihitung, oh ternyata antum berarti punya uang 1 miliar. Keluarin 2,5%. Berapa? 25 juta. Harus tuh dibayar 25 juta. Kalau nggak dibayar, dihukum. Ya, dihukum. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ada orang-orang yang nggak mau bayar zakat, gimana? Diperangi. Kalau antum nggak mau bayar zakat, diperangi. Polisi datang, penjara, dia tangkap. Ya, kira-kira makmur gak? Insya Allah kita. Insya Allah makmur. Udah ini sudah ada tanda ya. Ini cukup insya Allah hadis ini. Insya Allah dipahami ya. Masih tersisa 2.998 hadis lagi ya.
dari target kita. 2008 Ya, insya Allah pasti sabar ya. bukan minum barisa. Ya, insya Allah Ta'ala kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.